hadir di tempat yang penuh berkah ini, hadir majlis subuh ini, kemudian salat subuh berjamaah, semuanya itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan nikmat-nikmat tersebut, maka kita sebagai orang yang beriman, umatnya Nabi Muhammad SAW, diharuskan, diwajibkan untuk selalu mensyukuri atas nikmat-nikmat tersebut. Sebagaimana ayat yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ya, kalau seandainya kita selalu bersyukur atas nikmat Allah, insyaallah nikmat-nikmat tersebut akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian banyak sekali nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang paling terbesar nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmatul Islam wa iman. Nikmatul Islam wal iman. Kemudian sebagaimana Nabi SAW pernah bersabda, jaddidu imanakum. Qalu kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala fa'akthir min qawli la ilaha illallah. Jaddidu imanakum, kata Rasulullah, perbaharuilah iman kalian, kokohkanlah iman kalian, kuatkan iman kalian. Ya. Kemudian para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana kami memperbaharui iman-iman kami ya Rasulullah? Qala, maka Nabi SAW mengatakan, fa'akthir min qawli la ilaha illallah. Perbanyaklah zikir la ilaha illallah. Alhamdulillah, tadi juga kita setelah membaca zikir jalalah la ilaha illallah. Kemudian di dalam hadis lain Nabi SAW juga mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir dari perkataannya kalimat la ilaha illallah dakhala al-jannah, akan masuk surga. Saya teringat ada satu kisah ketika ada seorang alim, ada seorang ahli hadis, dia mengajar di depan murid-muridnya, yang setiap harinya dia mengajar, hari-harinya tersebut dia mengajar. Akhirnya pada saat itu dia sampailah di bab hadis tentang fadilah la ilaha illallah. Kemudian guru yang tadi ini, syekh yang tadi ini, mulailah dia membaca hadis di depan murid-muridnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala akhiru kalamihi la ilaha illallah. Lalu gurunya tadi tertunduk, meninggal. Pada saat itu juga dia meninggal. Lalu kemudian yang murid-muridnya meneruskan hadis dakhalal jannah. Itu kematian yang kita impi-impikan, yang kita idam-idamkan, yaitu mati dalam keadaan mulia, husnul khatimah. Ya, karena memang dengan hal-hal seperti itu yang sangat kita nantikan, yang sangat kita inginkan, mati dalam keadaan seperti itu. Tetapi itu kan butuh proses, tidak mudah. Setiap orang pasti ingin dia ingin bahagia dunia dan akhirat. Setiap orang pasti ingin mendapatkan keberkahan, tetapi semuanya itu ada proses, ada jalannya. Ya, hari demi hari yang kita lakukan dengan ibadah kita, pasti semuanya itu ada cobaan, ada ujian dan lain sebagainya. Itu semuanya sudah sunnatullah, sudah ternyata pasti yang namanya manusia itu pasti diuji. Kemudian kita teruskan, kemudian al-iman. Ya. Kemudian iman itu sendiri terbagi menjadi 4.
iman. Iman yang pertama, al-iman yazid wala yanqus. Ada imannya seseorang itu yazid wala yanqus, bertambah terus, tidak pernah berkurang. Siapakah mereka? Mereka adalah imannya para anbiya, para nabi-nabi. Bertambah terus karena para anbiya itu menyerukan kebaikan, mengajak orang melakukan kebaikan. Itu adalah imannya para anbiya, dan tidak berkurang sedikit pun. Para anbiya itu tidak berkurang imannya karena mereka maksum, karena mereka terjaga dari segala maksiat. Itu iman yang pertama, yazid wala yanqus, bertambah imannya dan tidak berkurang. Kemudian ada yang kedua bagian, al-iman yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Siapakah mereka? Hum amatul bashar. Kita ini semua ya, kadang-kadang imannya bertambah, kadang imannya berkurang. Yazid bil ta'at wa yanqus bil ma'siyah. Bertambah iman dengan ketaatan yang dilakukan, wa yanqus bil ma'siyah, dan berkurangnya iman tersebut dengan pekerjaan maksiat yang dilakukan. Ya, sebagaimana Safatul Zubat mengatakan, fakun minal iman fi mazidi wa fi safa'i qalbi dza tajdidi bi kathrati sholati wa ta'ati wa tarki ma li nafsi min syahwati fa syahwatu nafsi ma'al dunubi mujibatan qasbatal qulubi. Artinya, fakun minal iman fi mazidi, jadilah kamu orang yang selalu bertambah keimanannya. Ya. Fakun minal iman fi wa fi safa'i qalbi dza tajdidi, dan selalu membersihkan hatinya. Dengan apa? Bi kathrati sholati wa ta'ati, dengan memperbanyak salat, dengan memperbanyak amal taat yang dia lakukan, amal-amal saleh yang lakukan, itu akan menambah iman seseorang tersebut. Kemudian wa tarki ma li nafsi min syahwati, dan meninggalkan apa yang ada hawa nafsunya, yang berbau hawa nafsu dia tinggalkan. Ya. Kemudian fasyahwatun nafsi ma'ad dunubi, karena orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, ya, bersertaan dengan dosa-dosa yang ia lakukan, mujibatan qaswatal qulubi. Dua hal tersebut akan menyebabkan qaswatal qulub, hati yang keras. Hati yang keras. Hati kalau sudah keras, sulit sekali untuk menerima nasihat. Ya, sebagaimana juga disabdakan Nabi SAW, orang mukmin kalau seandainya dia melakukan kebaikan, maka di dalam hatinya itu ada nuqtatun bayda, ada noda putih. Kemudian kalau seandainya dia sering melakukan amal soleh, amal-amal ibadah yang baik dia lakukan, maka noda-noda putih tersebut akan banyak di hatinya, ya, dan dia akan selamat di dunia dan akhirat. Sebaliknya, kalau seandainya orang yang sering melakukan maksiat, maka dia ada nuqtatun sauda, ada noda hitam di dalam hatinya. Sedikit demi sedikit noda hitam tersebut, kalau seandainya dia sering melakukan maksiatnya, maka noda hitam di dalam hatinya akan bertambah sampai semuanya hatinya itu menjadi hitam dan gelap. Akhirnya dia tidak akan selamat di dunia dan akhirat. Nah, mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah al-iman yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Kemudian juga ada iman yang ketiga, yanqus wala yazid, berkurang terus, tidak pernah bertambah. Berkurang terus, tidak pernah bertambah. Siapa mereka? Hum ahlul ma'asi. Mereka adalah orang-orang yang suka bermaksiat, ya, orang yang al-mujrim, yang gemar bermaksiat. Tidak ada sedikit ketaatan pun yang dia lakukan. Setiap harinya, hari-hari dia penuh dengan maksiat. Waliyadzubillah. Itu adalah pembagian yang ketiga. Berkurang terus, tidak ada bertambah sedikit pun.
Kemudian ada yang keempat, la yazid wa la yanqus. Ya. La yazid wa la yanqus, tidak bertambah juga, tidak berkurang juga. Siapakah iman mereka? Humul malaikah. Ini adalah imannya para malaikat. Ya, ini pembagian iman ini menurut ulama tauhid. Ulama tauhid membagi iman seperti itu. Jadi kembali lagi bahwasanya seorang mukmin hendaklah dia terus melaksanakan, melakukan amal-amal taat yang dia lakukan, dan menjauhi segala macam apa yang berbau maksiat, apalagi yang merupakan tadi kan hawa nafsu. Hawa nafsu pasti setiap orang pasti mempunyai hawa nafsu, kemudian syaitan yang selalu mengganggu dia. Dan sebisa mungkin kita melakukan, kita berusaha untuk menghindari hal-hal yang akan mencelakakan kita tersebut. Dengan kita sholat berjamaah, dengan kita hadir di majlis ta'lim, dengan kita hadir di majlis ilmu, di masjid zikir, majlis selawat dan lain sebagainya, itu insya Allah iman kita akan ditambah oleh Allah, tambah terus oleh Allah. Kemudian kita juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang sebagaimana kita lihat kan, sekarang ini apa yang kita saksikan itu berbagai macam hal, berbagai macam manusia, berbagai macam yang terjadi di tengah-tengah kita kan. Wasail fasadiyah itu sangat banyak. Hal-hal yang jadi perantara untuk merusak kita itu sangat banyak. Yang selalu kita tekankan yaitu sebisa mungkin kita jaga diri lah. Kita jaga diri, mudah-mudahan kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang akan menyengsarakan kita. Mudah-mudahan kita semua selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga kita semuanya selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin kita ke bab sedikit masalah berkaitan dengan safar Masalah berkaitan dengan safar yang kemarin Ustaz Subirin mengatakan sampai dengan bab safar, bab safar. Jadi safar ini kalau Nabi itu bepergiannya senangnya hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu. Senin, Kamis, Sabtu. Makanya kalau kita pergi safar, pergi jauh, kalau bisa ambil hari Senin, hari Kamis, hari Sabtu. Dan paling sering Nabi itu keluar pada hari Kamis. Kemudian kemudian juga safar yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-safaru syaitan wal musafiran syaitanan wa thalathatu rakab. Orang kalau safar itu bepergian itu dianjurkan ada teman, dianjurkan ada teman, jangan sampai dia pergi sendiri. Karena kata di dalam hadis itu kalau kita sendiri itu ada syaitan, yang temannya syaitan. Kemudian juga dihukumi makruh kalau kita bepergian sendiri. Dihukumi makruh kalau kita bepergian sendiri. Soalnya maklum orang kalau safar sendiri itu kan ditakutkan akan diganggu, mungkin akan mengkhawatirkan diri dia. Tapi kalau seandainya dia pergi dengan teman-temannya, dengan beberapa orang, insya Allah dia akan terjaga oleh teman-teman yang lainnya. Di sini dikatakan
Faslun yang bagi an yusahiha awalan liqasdi safar niyatahu. Dianjurkan untuk memperbaiki awal dari safarnya dia, ya, bermaksud yaitu niatnya, niat safar. Ya, niat harus niat yang baik. Kalau seandainya niat yang tidak baik, ya, insya Allah kita tidak bakal dapat keselamatan untuk safarnya kita. Ya. Dan orang kalau dihukum dalam masalah hukum fikih, orang kalau seandainya dia safar li ajlil maksiyah, orang kalau safar dia pergi memang ingin niat untuk maksiat, ya, misalkan ada orang ini, itu dia tidak boleh qasar, dia tidak dibolehkan untuk menggosor sholat, ya, menjamak sholat, menggosor sholat itu tidak diperbolehkan, ya. Makanya ada namanya asi bis safar, ada namanya asi bis safar, ada namanya asi bis safar bis safar, ya. Asi bis safar, orang maksiat di dalam perjalanan. Artinya dari awal dia mau pergi ke tempat tujuannya dia itu memang ingin bermaksiat, ya. Kalau memang niatnya awal dari seperti itu, maka hukumnya apa? La yajuz lahul qasar, tidak boleh bagi dia untuk mengqasar salat dan menjamak salat, tidak boleh. Kemudian yang kedua, al-asi bis safar. Yang pertama bi, yang kedua fi. Al-asi bis safar. Ya. Orang yang pertama niatnya baik, bagus untuk sesuatu, memang dia mau belanja, mau tijarah. Tak tahunya di tengah perjalanan timbul ingin maksiat, ya, ingin maksiat. Kalau yang kedua ini, apakah boleh qasar? Dia boleh, ya, karena awal niatnya itu baik, ya, hendak macam-macam, ya, hendak macam-macam, hendak berbuat maksiat. Tetapi dalam perjalanannya tersebut, di tengah-tengah safarnya dia bermaksiat, ya, apakah boleh? Ini tetap boleh dia mengqasar dan menjamak salat. Kemudian yang ketiga asi bis safar fis safar. Orang yang pertama dia tidak ada niat sedikit pun untuk maksiat. Tetapi pas baru sampai di tempat tujuannya, langsung dia hilang niat dia, ya, hilang niat dia. Ini juga orang tersebut dia tidak boleh mengqasar salatnya, kecuali dia taubat atau dia berubah pikirannya, dia tidak lagi untuk bermaksiat. Itu boleh mengqasar dan menjamak salatnya dia. Itu hukum dari orang orang dari segi maksiat dan dari segi orang itu bepergian bagaimana caranya dia. Makanya di sini yang bagi an yusahha awalan liqasdi safar niyatahu, ya, diharuskan untuk memperbaiki awal sebelum dia bepergian. Apa itu niatnya? Harus perhatikan niat. Emang segala hal yang kita lakukan, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya semua amal yang kita lakukan itu semuanya dengan niat, ya, semuanya dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa-apa yang dia niati. Apa yang diniatkan, insyaallah apa yang diniatkan dia, insyaallah itu juga apa yang didapatkan, ya. Apa yang kita niatkan untuk hadir majlis ilmu, mendapatkan keberkahan, mendapatkan selamat, biar mendapatkan rezeki yang lancar, itu semuanya insyaallah kita dapatkan. Dengan niat-niat yang baik tersebut, insyaallah Allah memudahkan kita. Jadi awal a'mal salihah semuanya itu harus kita perhatikan niatnya dulu. Niatnya dulu. Semua ada pekerjaan amal soleh yang
memang harus memakai niat. Kalau seandainya tidak pakai niat, itu dia tidak sah. Seperti sholat, wudhu dan lain sebagainya, itu dalam masalah bab fikih. Nah, kemudian maka di sini dikatakan imma li hajjin aw li ziyarati alimin aw waliyin aw imma hayyan aw maitan. Ya, aw waliyin imma hayyan aw maitan. Baik dia perginya tersebut untuk pergi haji, ya, pergi haji. Jadi kalau dia haji, berarti hukum safarnya itu dia wajib kalau dia mampu. Ya, dia wajib kalau dia mampu. Ya, kan safar itu ada beberapa hukum. Ya, tak kalah wajib safar. Kapan wajib? Ketika dia mau pergi haji atau umroh kalau dia mampu, atau li talabil ilmin al-wajib, untuk mencari ilmu yang wajib. Mencari ilmu yang wajib, fardu ain, yang dia tidak tahu. Oh, tidak tahunya di sana itu jarak dari sini sekitar 1 jam. Ya, apakah wajib dia pergi? Wajib dia pergi. Kalau untuk ilmu fardu ain, ya, wajib dia pergi. Safarnya itu wajib. Kemudian ada safar yang mubah. Safar mubah itu seperti kalau kita pergi untuk ditijarah, untuk berdagang, ya, ngambil dagang kita. Itu safar mubah. Ada juga safar itu makruh. Ya, ada safar makruh. Safar makruh ini yaitu kalau seandainya dia pergi untuk di situ kita dikatakan untuk dia mencari perdagangan kafan, ya, itu makruh. Kemudian ada juga safar haram. Ya, safar haram kalau seandainya ada orang yang musafar yang bukan dengan mahramnya, itu haram hukumnya. Itu pembagian hukum-hukum safar. Jadi di sini dikatakan imma li hajjin, dia niat untuk haji, atau ziarati alimin, atau ziarah orang alim, wali, atau ziarah orang wali, imma hayyan atau maitan, atau walinya tersebut ya masih hidup atau yang sudah meninggal. Ya, sudah meninggal. Semuanya itu dia awalnya pasti niatkan dulu. Nah, kemudian atau dia litijarah, kan di sini au litijarah fi talabil halal, atau dia safarnya tersebut untuk at-tijarah, untuk berdagang, ya, untuk dagang mencari yang halal. Dagang mencari yang halal. Hatta la takun harakatu limah di dunia fayati uta'amu wa nasruh. Sehingga pencariannya itu tersebut, ya, hendak semuanya dunia yang dia dapatkan. Kalau seandainya dia tidak ada niat yang baik, ya, tidak ada niat yang baik, maka nanti itu yang dia dapatkan hanya rasa capeknya saja, tidak ada pahalanya. Itu seperti yang dikemukakan Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab Mukhtasar Ihya-nya. Ya, ini kitab Imam Ghazali ini mukhtasar, ini ringkasan. Ada yang namanya Ihya. Ihya itu ada yang 10 jilid, ada bahkan 20 jilid. Kitab yang paling berkesan di mata salafun saleh, orang-orang saleh, itu adalah kitab Ihya Ulumuddin. Ya, itu semuanya banyak. Imam Ghazali membahas tentang apa-apa yang berkaitan dengan ilmu syariat, adab-adab, dan lain sebagainya, tentang yang berkaitan dengan hukum-hukum agama Islam. Itu semuanya dibahas Imam Ghazali di dalam kitab Ihya-nya. Kemudian kita tambahkan sedikit, wa'lam anna an-nafsa innama tadhharu la ilaha wa khaba'itha bi ikhtilafil ahwal.
ketahuilah bahwasanya hawa nafsu itu innama tadhar radailaha khaba'itha bihtilafil ahwal. Hawa nafsu itu sesungguhnya itu akan tampak kehinaannya bihtilafil ahwal, dengan perbedaan dengan perbedaan setiap keadaan ya. Wadzalika fis sabar katsir, dan hal tersebut di dalam sabar itu sangat banyak. Jadi yang namanya hawa nafsu itu, kata Imam Ghazali, itu sangat berhati-hati, sangat perhatikan. Khususnya orang kalau seandainya nanti akan diganggu dengan hawa nafsunya tersebut, khususnya di safarnya, hati-hati. Kalau bepergian, jaga hawa nafsunya. Itu maksud Al-Imam Ghazali. Tawakka, kata syair, tawakka nafsaka la ta'man qawailuha fa nafsu akhbas sab'ina syaitanan. Tawakka nafsaka, hati-hati berhati-hatilah kamu dengan hawa nafsu. La ta'man qawailaha, kamu tidak akan merasa aman dengan godaan hawa nafsu kamu. Fa nafsu akhbas min sab'ina syaitanan, maka hawa nafsu itu lebih jelek daripada 70 syaitan. Godaannya lebih berat hawa nafsu. Hawa nafsu itu godaannya lebih berat. Jangankan kita orang-orang yang biasa, kadang orang alim sekalipun itu juga akan terjerumus kalau seandainya dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Saya teringat dengan apa yang diceritakan guru saya. Jadi ada suatu ketika ada orang alim, dia mempunyai pengikut yang banyak, mempunyai murid yang banyak. Kemudian seorang alim ini setiap hari-harinya dia mengajar. Pada satu ketika dia pergi ke masjid. Kemudian di masjid itu, di jendelanya dia melihat seorang wanita. Akhirnya dia tertarik dengan wanita tersebut. Lalu yang sang guru ini, orang yang alim ini, pergi ke rumah wanita tersebut. Dia bilang sama orang tuanya, aku ingin meminang anakmu. Akhirnya kata orang tuanya, kami ini beragama Nasrani. Kalau kamu ingin kawin, kamu ingin menikah dengan anakku, kamu masuk Nasrani dulu, agama Nasrani. Disuruh murtad, tidak mungkin mau kan? Orang tidak mungkin mau. Akhirnya dia bilang, tidak mungkin, saya tidak mau. Kamu aja yang masuk Islam. Dia tidak mau. Kalau seandainya kamu mau menikahi dengan anak saya ini, kamu masuk agama Nasrani dulu. Akhirnya dia tidak mau, dia tolak. Pulang dia. Yang namanya hawa nafsu mengganggu dia terus. Artinya dia kepikiran dengan wanita tersebut, ingin dinikahi sama dia. Besok harinya dia pergi ke rumah Nasrani tersebut. Akhirnya dia bilang, wahai orang tua, aku ingin meminang anakmu. Aku kan sudah bilang syaratnya kamu masuk Nasrani, aku akan nikahkan dia dengan kamu. Akhirnya si alim itu tersebut dia bilang, iya siap, saya siap. Masuk agama Nasrani, murtad dia, waliyadzubillah. Akhirnya sudah terjadi pernikahan. Yang orang pengikutnya, murid-muridnya, semuanya bingung. Kenapa syekh kita, kenapa guru kita ini bisa seperti ini? Keluarganya juga bingung. Akhirnya pergi satu utusan, ya syekh, ini kamu ini murtad, tidak boleh seperti itu. Akhirnya tidak diperdulikan sama syekhnya. Udah terjadilah perkawinan. Kemudian berjalan waktu, yang si perempuan ini sebelum dia menikah, perempuan Nasrani ini, dia mempunyai pekerjaan. Pekerjaannya itu adalah tar'al khanazir. Dia itu mengembala babi. Jadi sekarang urusan pekerjaan si wanita tersebut diserahkan kepada suaminya yang murtad tadi. Waliyadzubillah. Udah. Akhirnya yang
pengikut sama murid itu tetap dia mau mengembalikan, harus guru kita harus kembali lagi ke imannya itu. Akhirnya mereka dengan keluarga, dengan murid, dengan pengikut semuanya, dia bersama-sama kumpul di malam hari. Ya, setiap malam dia kumpul, sholat tahajud sama-sama, kemudian baca yasin sama-sama, kemudian baca wirid, baca salawat, agar dengan niat agar gurunya tersebut dikembalikan imannya. Nah, fi'lan yang terjadi, alhamdulillah setelah beberapa lama hal itu terjadi, diniatkan, kemudian gurunya tersebut tidak suka, mulai tidak suka sama perempuan. Kemudian dia ceraikan, kemudian dia kembali lagi kepada muridnya dan dia masuk Islam lagi. Alhamdulillah, sekarang dia kembali lagi imannya. Ya, itu kisahnya itu pada orang alim, ya, yang memang udah tahu ilmu, udah tahu bagaimana yang halal dan haram, itu bisa terjerumus dengan hawa nafsu. Apalagi kalau kita kan, ya, makanya kita minta sama Allah, mudah-mudahan kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang dikatakan, ada yang ulama mengatakan qatrah minal hawa, qatrah minal hawa, setetes hawa nafsu itu, ya, yufsidu bahran minal ilm. Setetes hawa nafsu, sedikit hawa nafsu itu bisa merusak bahran minal ilm, orang yang mempunyai lautan ilmu. Ilmunya banyak, tetapi kalau dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu dia, ikut terus, akan sia-sia, akan sia-sia, akan terjerumus juga dia di dalam kesesatan hawa nafsunya dia. Kalau seandainya dia tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, itu karena manusia itu pada umumnya mempunyai musuh, ya. Yang pertama hawa nafsu, yang kedua syaitan, yang ketiga dunia. Hawa nafsu, syaitan, dunia. Ini pasti dah musuh manusia ini. Tiga hal. Tak ada dia syaitan ganggu dia, hawa nafsu. Tak ada hawa nafsu, dunia. Mulai dunia. Itu lumrahnya seperti itu. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Inilah akhsha alaikum al-faqr. Sesungguhnya aku tidak takut kamu itu fakir miskin. Yang aku takutkan kepada kamu adalah apabila dibukakan antum satalakumud dunia, apabila dibukakan kamu dunia, fatanafasuha kama tanafasu man qablakum, maka kamu akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia yang banyak sebagaimana orang-orang yang sebelum kalian mengumpulkan harta yang banyak. Fatahlikakum kama ahlakathum, maka kalian akan celaka, akan binasa sebagaimana mereka binasa. Itu yang Rasulullah katakan ketika ada salah satu sahabat, dia pulang bawa ghanimah banyak. Setelah ghanimah banyak, sholat subuh itu ramai. Kata Rasulullah, ini kok ramai nih, bahasa kita, ini kok ramai nih. Kata Rasulullah itu tahu bahwasanya ada ghanimah mau dibagikan. Harta rampasan perang itu kan dapat dari peperangan, harta rampasan itu mau dibagikan. Jadi sholat subuhnya ramai. Akhirnya Rasulullah itu mengomentari dengan hadis yang tadi. Sesungguhnya aku itu tidak takutkan kalian itu miskin. Yang aku takutkan apabila dibuka dunia kepada kalian, maka kalian akan berlomba-lomba mengumpulkan dunia tersebut. Dan setelah dapat dunianya, dapat banyak hartanya, kemudian kalian lalai, terlena dengan hartanya tersebut, maka kalian akan celaka, akan binasa sebagaimana orang-orang yang binasa sebelum kalian. Itu juga Rasulullah cerita itu tentang Sa'labah. Mungkin udah tahu cerita Sa'labah. Sa'labah mungkin masih ada waktu. Siapa? Ini cerita ya. Jadi sahabat Sa'labah ini
apa, dia itu orang yang memang apa, tidak punya, awal-awal tidak punya, sampai-sampai itu tidak punya, itu punya cuma satu baju ya. Jadi kalau habis sholat jamaah itu cepat dia balik langsung. Akhirnya satu ketika Rasulullah tanya, wahai Sa'labah, aku melihat engkau sehabis sholat engkau tidak wirid, duduk dulu, langsung balik. Kenapa ya Sa'labah? Akhirnya kata Sa'labah, wahai Rasulullah, aku ini mempunyai satu baju. Di rumah itu ada istriku mau sholat, jadi aku harus pulang cepat-cepat biar aku bisa ganti baju. Ya Allah, saking ini kan apa, udahlah. Setelah itu berapa lama dia minta doakan sahabat ini, ya Rasulullah, ud'uli kay tiftah lid dunya. Ya Allah Rasulullah, doakan saya biar dibukakan dunia buat saya. Akhirnya Rasulullah mengatakan, ya Sa'labah, ya qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsir la tutiqu. Sedikit kamu dapatkan dari harta dan sedikit itu kamu bersyukur, itu lebih baik daripada banyak kau tak bersyukur, gitu kan. Akhirnya udah Rasulullah menasihati apa seperti itu. Udah kedua kali minta lagi dia besoknya, ya Rasulullah, doakan aku, mudah-mudahan aku ini dibukakan dunia. Kemudian Rasulullah beri nasihat lagi, ya Sa'labah, qalilun tuaddi syukrahu khairun min katsir la tutikun. Sedikit yang kamu syukuri itu lebih baik daripada harta yang banyak, tetapi akan terlena kamu dengan harta tersebut. Udah, sekarang datang lagi dia, minta lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku kaya, doakan aku dibukakan dunia untukku. Yang nama orang kan dipaksa, ya Rasulullah doakan. Ya, dan padahal Rasulullah itu udah memberikan isyarat, ya satu nasihat itu kan udah nasihat. Ini Rasulullah lagi udah tahu nanti ini kalau kamu ini kaya, pasti kau lupa, terlena kamu dengan harta. Udah didoakan Rasulullah, didoakan. Setelah didoakan, dia dapat kambing. Kambing itu diternak sama dia, diternak sampai kambingnya itu beternak besar, banyak ternakannya. Nah, udah mulai jadi orang tajir gitu, orang kaya. Kemudian yang dulunya dia sholat berjamaah dengan Nabi, mulai dia sholat jamaahnya kurang, tidak hadir. Biasanya ada asar sama Nabi, tidak ada. Mulai sedikit-sedikit dia tidak pernah sholat sama Nabi, tidak ada. Akhirnya makin banyak kambingnya, makin banyak sibuknya dia. Ya, wala Jumat, wala sholat jamaah. Sholat jamaah tak ada, Jumat pun tak ada dia. Dan ini karena tadi itu dunia telah membuatkan dia terlena. Akhirnya kemudian Nabi mengatakan, aina Sa'labah, kepada sahabat yang lain. Dia sudah sibuk dengan binatang ternak dia, dengan harta dia, ya Rasulullah. Ada kata Rasulullah, ngutus kedua sahabat, suruh bayar zakat dari hartanya. Udah bayar. Bagi kedua sahabat tersebut, Rasulullah kirim salam, dan kamu harus membayar zakat. Pasti lihat, ini pajak, ini bukan zakat. Ini Rasulullah nyuruh, dia bilang itu. Ini pajak, ini bukan zakat, ini katanya. Intinya dia tuh tidak mau bayar. Intinya dia tuh tidak mau mengeluarkan sedekah atau zakat dari hartanya tersebut. Akhirnya para sahabat itu udah pulang. Kemudian mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Sa'labah dia tidak mau bayar dari hartanya, dia tidak mau bayar zakat dari hartanya. Akhirnya udah, tak kala itu datang ayat untuk Sa'labah. Ya, ayat itu mengatakan bahwasanya kalau seandainya seseorang tidak mengeluarkan zakatnya, maka dia akan disiksa dan pokoknya ayat tersebut mengomentari tentang Sa'labah. Dengar keluarga Sa'labah,
langsung pergi bergegas. Wahai Sa'labah, ada ayat turun buat kamu, mengecam buat kamu ini, tepat kamu minta maaf dengan Rasulullah. Akhirnya cepat-cepat Sa'labah pergi dengan rasa takut, cepat dia pergi. Akhirnya dia bilang dia mau bayar zakatnya dia mau bayar semua, dia bayar sedekah. Kata Rasulullah, innallaha mana'ani an taqbala sadaqataka. Ya. Wahai Sa'labah, Allah itu telah melarang aku untuk menerima sedekahnya kamu. Ya, sedekahnya ini Allah sendiri yang marah, yang mencegah untuk menerima sedekah kamu. Akhirnya udah Rasulullah tidak bisa menerima karena Allah tidak mau menerima sedekahnya dia. Udah setelah proses lama Rasulullah meninggal, dia belum dapat maaf dari Rasulullah. Kemudian datang Khalifah Sayyidina Abu Bakar. Pergi dia Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, aku ingin membayar zakat yang waktu Rasulullah itu menolaknya. Ya. Kata Abu Bakar, Rasulullah aja menolak, apalagi saya. Kata Sayyidina Abu Bakar, saya tidak bisa menerima. Ya. Udah setelah itu, setelah selesai zamannya Khalifah Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Umar. Kemudian Khalifah Umar gitu juga, wahai Sayyidina Umar, anda ini mau membayar zakat, memberikan sedekah yang pada zaman Rasulullah. Kata Sayyidina Umar, Rasulullah tidak menerima, Sayyidina Abu Bakar tidak menerima, apalagi saya ini. Akhirnya tidak bisa. Pas zaman Sayyidina Khalifah Utsman bin Affan, itu siapa? Sa'labah tersebut dia meninggal. Atau Allah a'lam di akhir kisahnya tersebut bagaimana akhir hayatnya. Walhasil yang penting dia itu tidak mendapatkan maaf dari Rasulullah SAW. Nah, kenapa? Karena sebab dia terlena dengan akal dunia tadi. Padahal Rasulullah telah memberikan dia nasihat 1-2 kali, ya, ente sedikit yang ente dapatkan, ente bersyukur yang sedikit itu lebih baik daripada dapat banyak tapi itu lalai nanti, hilang nanti. Mana sholat jamaahnya, mana Jumatnya, mana ininya, mana majlisnya. Bagus sedikit ya yang kita dapatkan. Ya, itu. Ya kalau memang kita kan semua kan mau banyak kan, mau banyak. Kalau banyak tidak terlena dengan dunia, itu lebih bagus kan? Itu lebih ahsan, lebih bagus. Nah, mudah-mudahan semuanya kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan berkat majlis taklim ini, mudah-mudahan semuanya kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi sampai sini dulu. Mungkin nanti Yukamil Ustaz Sobirin nanti yang akan menyempurnakan babnya kajiannya Ustaz Sobirin. Ana hanya mengisi waktu-waktu yang kosong. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada salah kata. Mohon maaf kalau ada salah-salah yang dijelaskan. Itu saja yang Al-Fakir bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dengan demikian berakhirlah pausia subuh pagi ini, dan saya akhiri hidup saya. Terima kasih kepada sahabatku, bermanfaat dan barokah untuk kehidupan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.